Halo, kembali lagi di channel kami, KKGPJO Kamarudani Kecamatan Labakang. Salam olahraga. Dalam video kali ini, kita akan mempelajari pelajaran 8, renang gaya punggung dan dasar-dasar penyelamatan diri di air, pada mata pelajaran Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan di kelas 6 semester 2. Berdasarkan buku Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, revisi tahun 2019 Kurikulum 2013. Video ini dibuat oleh Kelompok Kerja Guru PJO Kamarudani Kecamatan Labakang, untuk bahan ajar guru PJOK pada kelas 6 sekolah dasar. Ayo, simak pembahasannya. Pelajaran 8, renang gaya punggung dan dasar-dasar penyelamatan diri di air. Menjadi juara. Tujuan pembelajaran. Setelah membahas pelajaran ini, kamu akan mampu 1. Menjelaskan gerakan kaki renang gaya punggung. 2. Menjelaskan gerakan ayunan, tarikan lengan renang gaya punggung. 3. Menjelaskan koordinasi gerakan kaki dan lengan renang gaya punggung. 4. Menjelaskan koordinasi gerakan kaki, lengan, dan pernapasan renang gaya punggung. 5. Menjelaskan dasar-dasar penyelamatan diri di air. 6. Mempraktikkan gerak kaki renang gaya punggung. 7. Mempraktikkan gerak ayunan, tarikan lengan renang gaya punggung. 8. Mempraktikkan koordinasi gerak kaki dan lengan renang gaya punggung. 9. Mempraktikkan koordinasi gerak kaki, lengan, dan pernapasan renang gaya punggung, serta 10. Mempraktikkan dasar-dasar penyelamatan diri di air. Diri di air. A. Gerak dasar renang gaya punggung. Renang menjadi salah satu cabang olahraga yang sering dipertandingkan, baik di tingkat nasional maupun internasional. Dalam olahraga renang, terdapat beberapa gaya, salah satunya gaya punggung. Sebelum membahas gerak dasar renang gaya punggung, lakukan kegiatan berikut. Kegiatan, ayo, bercerita. Ceritakan pengalamanmu saat belajar renang. Ceritakan kesulitan yang kamu hadapi atau peristiwa menarik saat belajar renang. Gaya renang apa yang kamu sukai? Tuliskan manfaat yang kamu rasakan setelah berenang. Selanjutnya, ceritakan di depan kelas. Melalui kegiatan tersebut, kamu berbagi informasi tentang pengalamanmu belajar berenang. Kamu akan mengetahui teman yang pandai berenang dan teman yang belum pandai berenang. Bagaimana cara renang gaya punggung? Renang gaya punggung dilakukan dengan posisi punggung menghadap permukaan air. Gerakan kaki dan tangan seperti gaya bebas, tapi posisi tubuh telentang. Bagaimana permulaan berenang gaya punggung? Mari, pelajari cara renang gaya punggung pada uraian berikut. 1. Gerakan gerak lentang. Bersama temanmu, lakukan gerakan meluncur di kolam. Amatilah gerakan temanmu. Bandingkan hasil gerakan meluncurmu dan gerakan meluncur temanmu. Selanjutnya, komunikasikan dengan teman dan guru. Jika kamu masih kesulitan, berdiskusilah dengan guru. Amatilah gerakan meluncur pada gambar 8.2. Deskripsikan gerakan pada gambar dengan bahasamu sendiri. Kemudian, kemukakan di depan guru dan temanmu secara santun. Praktikkan gerakan seperti petunjuk pada gambar dengan pengawasan guru. 2. Gerakan kaki. Apa fungsi gerakan kaki dalam renang gaya punggung? Pada renang gaya punggung, gerakan kaki sama dengan renang gaya bebas. Akan tapi, posisi tubuhnya telentang. Gerakan kaki akan menjadi sumber daya dorong. Ketika kaki dihentakkan,
badan akan terdorong ke depan. Latihan gerakan kaki dapat dilakukan secara mandiri, dengan bantuan orang lain, atau papan pembelajaran, kicking board. Berlatihlah gerakan kaki secara mandiri, dengan bantuan orang lain, dan atau gunakan papan. Posisi mandiri, kedua tangan memegang pinggir kolam atau pan. Posisi dengan bantuan orang lain, meminta bantuan instruktur atau guru untuk memegang tanganmu. Posisi menggunakan papan, letakkan punggung di atas papan, posisi tangan berpegangan pada ujung papan. Pastikan posisi tungkai lurus ke belakang. Lakukan gerakan kaki seperti gerakan pada renang gaya bebas. Dengan bersumber pada pangkal paha, gerakan kaki dengan kuat. Amatilah gerakan kaki pada gambar 8.3. Gambar tersebut menunjukkan latihan gerakan kaki renang gaya punggung. 3. Posisi tubuh saat renang gaya punggung. Bagaimana posisi tubuh saat berenang gaya punggung? Amatilah posisi tubuh perenang seperti gambar 8.4. Dari gambar 8.4, kamu dapat mengetahui posisi tubuh saat berenang gaya punggung. Deskripsikan posisi tubuh sesuai gambar 8.4. Bahaslah bersama temanmu, kemudian komunikasikan di kelas. Untuk menunjang hasil pembahasan, gunakan buku referensi atau sumber referensi lain. 4. Gerakan lengan. Mengapa kayuhan lengan dalam renang gaya punggung itu penting? Bahaslah bersama temanmu, kemudian komunikasikan kepada teman dan gurumu. Dalam renang gaya punggung, kayuhan lengan berperan sebagai dorongan untuk mengambil napas saat berenang. Ayunan lengan juga membantu kaki mendorong tubuh. Bagaimana cara mengayu lengan pada renang gaya punggung? Pada renang gaya punggung, terdapat gerakan menarik, mendorong, dan istirahat. Gerakan menarik dilakukan setelah telapak tangan masuk permukaan air. Lakukan gerakan menarik hingga telapak tangan di samping luar bahu. Gerakan mendorong dilakukan saat akhir tarikan tangan. Gerakan tangan mendorong ke belakang dan bawah. Tahapan istirahat bermula saat tangan keluar permukaan air. Posisi ibu jari keluar permukaan air terlebih dahulu. Saat posisi lengan lurus sejajar bahu, tangan diputar keluar. Lakukan gerakan masuk ke permukaan air dengan jari kelingking masuk permukaan air. Tahapan ini dilakukan secara rileks. Gerakan ini seirama tahapan menarik dan mendorong. 5. Pengambilan napas. Bagaimana cara pengambilan napas dalam renang gaya punggung? Dibandingkan renang gaya bebas atau gaya punggung, pengambilan napas pada renang gaya punggung lebih mudah. Kamu harus bernapas menggunakan mulut. Udara diembuskan keluar melalui hidung atau mulut. Pengambilan napas dilakukan saat fase istirahat salah satu lengan. Kemudian, mengeluarkannya saat fase istirahat lengan lainnya. Amatilah gerakan pengambilan napas pada renang gaya punggung seperti gambar 8.6. Dari gambar 8.6, kamu mengetahui cara pengambilan napas. Bernapas dalam renang tidak dapat dilakukan sesuka hati. Bersama temanmu, praktikkan cara pengambilan napas dengan memperhatikan aspek-aspek berikut. 1. Pengambilan napas dilakukan dengan mendongakkan kepala. Posisi mulut sejajar permukaan air. 2. Pengambilan napas dilakukan ketika salah satu lengan menekan air ke bawah dan mendorong air ke belakang. 6. Kombinasi gerakan renang gaya punggung. Pada materi di depan, kamu telah mengetahui gerakan ayunan lengan, kaki, dan cara pengambilan napas. Bagaimana kombinasi gerakan renang gaya punggung? Amatilah dan praktikkan gerakan renang gaya punggung seperti pada gambar 8.7. Tahukah kamu, apa manfaat renang gaya punggung? Pergerakan ini membuat ligamen dan sendi menjadi lentur.
Renang gaya punggung dilakukan dengan mengombinasikan gerakan ayunan lengan, kaki, dan pengambilan napas. Diskusikan gerakan renang gaya punggung bersama temanmu. Catatlah hasil analisis bersama pada buku catatan. Selanjutnya, komunikasikan kepada gurumu. B. Dasar-dasar penyelamatan diri di air. Pada subpelajaran A, kamu telah mempelajari teknik renang gaya punggung. Keterampilan berenang gaya punggung sangat bermanfaat ketika kamu beraktivitas di air. Menjaga keselamatan diri saat beraktivitas di air sangat penting. Kamu perlu mengetahui dasar-dasarnya. Sebelum mempelajarinya, mari lakukan kegiatan berikut. Kegiatan, ayo, menonton video penyelamatan di air. Bagaimana cara penyelamatan di air? Bersama temanmu, tontonlah video penyelamatan korban di air. Jika tidak dimungkinkan, carilah informasi tentang cara penyelamatan di air. Selanjutnya, deskripsikan cara penyelamatan korban di air. Tuliskan hasil deskripsi bersama, kemudian komunikasikan kepada teman dan gurumu. Kegiatan tersebut dapat menjadi bekal bagimu mempelajari cara penyelamatan di air. Cara tersebut perlu dikuasai karena bermanfaat bagi diri sendiri dan atau orang lain. 1. Konsep penyelamatan diri di air. Bagaimana konsep penyelamatan diri di air? Ada dua aspek terkait konsep penyelamatan diri di air. Pertama, penyelamatan diri secara mandiri. Kedua, penyelamatan diri dengan bantuan orang lain. Bermain air di kolam sungguh mengasyikkan, bukan? Di balik asyiknya bermain air, ada bahaya mengancam. Bahaya itu dapat terjadi karena kram atau kejang otot, menurunnya kesadaran, tidak dapat berenang, atau jatuh terpeleset. Oleh karena itu, penting bagimu mengetahui dan menguasai cara berenang. Cara menyelamatkan diri di air dapat dilakukan dengan mengapung. Bagaimana cara mengapung yang benar? Praktikkan cara penyelamatan diri di air dengan mengapung bersama temanmu secara sportif dan bertanggung jawab. Perhatikan faktor keselamatan dan keamanan di air. Berlatihlah dengan bimbingan gurumu atau instruktur renang. Kamu telah mengetahui cara penyelamatan korban di air. Bacalah buku untuk mencari informasi tentang cara penyelamatan di air. Ringkaslah informasi yang ditemukan dan gunakan sebagai sumber belajar. 2. Upaya mencegah kecelakaan pada saat berenang. Renang merupakan olahraga air yang menyenangkan. Namun demikian, kamu hendaknya berhati-hati ketika akan berenang. Kamu juga dapat mencegah terjadinya kecelakaan saat berenang. Upaya mencegah kecelakaan pada saat berenang sebagai berikut. 1. Lakukan pemanasan terlebih dahulu sebelum masuk kolam renang. 2. Hindari lari-lari di sekitar kolam karena biasanya kondisi lantai licin. 3. Hindari bercanda yang berlebihan seperti saling dorong. 4. Gunakan perlengkapan renang. 5. Tempatkan pelampung dalam jangkauan. Dengan memperhatikan aspek tersebut, kamu terhindar dari kecelakaan saat berenang. Kamu juga perlu mengenali lokasi dan bahaya yang mungkin terjadi di kolam renang. Kembangkan sikap tanggung jawab dan disiplin ketika berlatih renang. Kamu memiliki tanggung jawab moral kepada teman untuk saling mengingatkan saat beraktivitas di air. Sikap kehati-hatian sangat penting agar pelaksanaan renang dapat berjalan lancar. Bagi kamu yang belum dapat renang, sebaiknya beradaptasi dengan kondisi kolam. Kamu dapat duduk di pinggir kolam sambil berlatih menggerakkan kaki. Selanjutnya, mintalah bimbingan guru atau instruktur renang. Jika sudah mampu berenang, kamu dapat membantu teman yang belum dapat berenang. Namun demikian, kamu tetap harus menjaga keselamatan diri dan temanmu. Rangkuman 1. Gerak dasar renang gaya punggung meliputi gerakan meluncur, gerakan kaki, posisi tubuh,
Gerakan lengan dan cara pengambilan napas. 2. Gerakan meluncur mempunyai tahapan sebagai berikut. A. Masuk ke kolam renang. B. Pegang dinding kolam dan tekuk kedua kaki bertumpu pada dinding kolam. C. Dorong kedua kaki dan lepaskan kedua lengan. Saat terdorong, kedua lengan lurus permukaan air. D. Lakukan gerakan kaki untuk memperoleh gaya dorong. 3. Gerakan kaki pada renang gaya punggung seperti gerakan kaki gaya bebas, tapi dalam posisi tubuh telentang. Gerakan kaki dapat dilatih secara mandiri, dengan bantuan orang lain, atau menggunakan papan pembelajaran. A. Posisi mandiri. Kedua tangan memegang pinggir kolam atau pan. B. Posisi bantuan orang lain. Meminta bantuan instruktur atau guru untuk memegang tangan. C. Posisi menggunakan papan. Letakkan dada di atas papan dengan posisi tangan berpegangan erat pada ujung papan. 4. Pengambilan napas dilakukan menggunakan mulut saat kepala terangkat. Udara dihembuskan melalui mulut. 5. Konsep penyelamatan diri di air dapat dilakukan dengan cara mandiri atau bantuan orang lain. Bahaya yang mengancam saat beraktivitas di air ialah kram atau kejang otot, menurunnya kesadaran, tidak dapat berenang, atau jatuh terpeleset. 6. Cara menghindari kecelakaan saat berenang atau di lingkungan kolam renang sebagai berikut. A. Melakukan pemanasan terlebih dahulu sebelum masuk kolam renang. B. Menghindari lari-lari di sekitar kolam karena biasanya kondisi lantai licin. C. Menghindari. Nah, demikianlah pertemuan kita kali ini. Untuk video berikutnya kita akan mengerjakan evaluasi pelajaran 8 di kelas 6 semester 2 sekolah dasar. Semoga video edukasi ini bisa bermanfaat dan menambah wawasan kepada kita semua, khususnya berkenaan dengan pembelajaran. Terima kasih telah berkunjung di channel kami. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapatkan pemberitahuan video terbaru berikutnya.